أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بمراده وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Wallahu a'lam bimuradi. Setelah nyaita kamari teh bahwa ku Allah disebutkan Nabi jangan mengikuti hawa nafsu orang ahli kitab, bahwa hukumi mereka dengan hukum anu sesuai geus diturunkeun ku Allah dina Al-Qur'an atau dengan kitab-kitab mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Terus cek Allah apa hukmal jahili dari dia. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ini ayat turun ketika terjadi perselisihan di golongan Yahudi antara Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Eta teh orang Yahudi satu keturunan, tapi para saya baik. Di Madinah teh Yahudi teh dua, Bani Quraizoh, Bani Nadir. Ibnu Ishaq ngariwayatkeun Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suriyah jeung Syas bin Qais. Mereka itu dedengkot Yahudi. Dan ngomong kieu, kita datang saja pergi temui Muhammad. Siapa tahu barangkali kita bisa memalingkan dia dari agamanya. Kita lobby. Tujuannya ngalobi datang ke Kangjeng Nabi, sugan bae Kangjeng Nabi, daek nuturkeun maranehanana tah orang Yahudi teh. Datanglah mereka kepada Kangjeng Nabi. Tah pemuka-pemuka Yahudi teh. Ngomongnya, kami ini pemuka-pemuka Yahudi, orang-orang terhormat dari golongan Yahudi. Kalau kami mengikuti kamu, kaum Yahudi nanti juga akan mengikuti langkah kami. Kuari, saat ini kami berseberangan dengan mereka. Terjadi perseteruan antara kaum kami tah Bani Nadir jeung Quraizoh teh para sea. Ya, kami ingin mengajak mereka lah untuk datang kepada kamu Muhammad. Jadi ayat perseteruan di antara Yahudi, Bani Quraizoh, Bani Nadir. Dia si pemuka agama teh ya, dan kot Yahudi datang ke Kangjeng Nabi. Jadi Muhammad, itu mual Rasulullah, Muhammad gitu ngomong. Yahudi pertama. Jadi kami sedang timbul perselisihan di antara kaum kami. Akan bawa oleh kami ke sini. Kami ingin minta hukum kepada engkau. Kami ingin ajak mereka untuk datang ke sini kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan hukum. Kalau kamu bersedia untuk memberikan keputusan hukum yang memihak kepada kami dan merugikan mereka, maka kami akan beriman kepadamu. Waduh. Jadi iya deal-dealan kurang. Jadi kertasnya Yahudi. Satu kelompok datang ke Kangjeng Nabi. Muhammad, kami sedang berantem nih golongan Yahudi. Kami akan bawa kepada kamu, kami minta putusan kepada kamu, tapi nanti begini, putusannya begini nih. Jadi pagahan punya gitu ta Nabi Teta. Ya, supaya nanti keputusannya menguntungkan mereka, merugikan yang lain. Nah, turunlah ayat iya cek Allah, awanihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum wahdharhum ayaftiruka bima anzalallah. Hukumilah cek Allah di antara mereka dengan hukum yang sudah Allah tentukan. Ulah sesuai pesanan hukumna ulah. Memang nage eta teh kelakuan Yahudi di baheula. Terus gitu teh. Engke si anu ditangkepnya, tapi engke hukumnya sakirenya. Tah gitu. Urang loba ke situ. Korupsi besar. Iya nanon umpan dicopot. Nah, si umpan teh raeknya na di tewat ku pengadilan, ku polisi. Tenang. Yang penting kami aman, ntar kamu dapat bagian. Ntar kami juga bilang sama hakim, ngus kami ngatur lah pokoknya mah, kamu tidak akan dipenjara lama-lama. Ternyata pegawaian Yahudi gituan teh. Di bahwa orang Yahudi teh pintar sekali seperti itu mempermainkan hukum. Sehingga ada persatuan antara mereka golongan-golongan yang anu merasa buka kepentingan. Nah, tangka Kangjeng Nabi Suganda mun diputus ku urang, ieu moal tarima. Geus urang datang bae ka Muhammad. Nanti Muhammad kita kasih tahu ya. Kita beri bocoran dulu, kita beri arahan.
Muhammad ya moal nuturkeun urang gitu Lin. Tenang, kita kasih dia perjanjian deal. Muhammad, kalau kamu nanti memberikan putusan hukum sesuai pesanan kami, nanti kami akan beriman kepada kamu. Yang turun ayat kecil Allah ulah. Wa nihkum bainahum bima anzalallah. Menghukumilah oleh kamu di antara ahli kitab dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ulah dituturkan, emang Yahudi mah kitu tah. Kitu nah ieu tah, terus Yahudi tah, ieu lobina luar biasa lobina. Dengan alasan gitu enggak nak Nabi tah hayang jasa orang-orang Yahudi tah beriman gitu. Tapi ya Nabi tetap dijaga oleh Allah, tidak akan kong-kalingkong gitu kan. Wahzarhum al-yaftinu kang bang dimanzalailai. Awas, waspada. Jangan sampai mereka menyesatkan engkau. Itu sebenarnya ke Nabi Ahmad. Kau orang ya sebagai umatnya. Awas. Nabi juga diberi peringatan ku Allah. Wahzarhum. Seolah-olah kan Nabi, tapi kita tahu Nabi nggak bakal salah. So itu secara tidak langsung kau orang ya umatnya. Awas. Hati-hati. Waspada, jangan sampai disesatkan oleh mereka sehingga meninggalkan sebagian apa yang sudah diturunkan oleh Allah terkait hukum-hukum. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalaupun mereka tidak mau mengikuti putusan hukum yang benar, putusan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an, yang sesuai dengan perintah Allah, wa aradu ghayrahu nyana hayang anu sejen pesanan teh. Tidak sesuai dengan ketentuan hayang anu sejen. Cek Allah ka Nabi mun nyana keur baik itu berpaling tidak mau, maka fa'lam, ketahuilah sesungguhnya Allah sedang memberikan sebagian siksa kepada mereka atas dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan. Di antaranya adalah berpaling teh. Berpaling dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Munya embungeun bae Muhammad dihukuman sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Allah. Kajeun, ketahuilah. Ketahuilah. Ingat, Allah sedang menghendaki mereka untuk merasakan siksa di dunia karena segala sesuatu yang mereka lakukan dari dosa-dosa mereka. Jengke yujazihim ala jami'iha fil ukhra. Di akhirat kuwabeh siksaan dikeluarkan. Di dunia saeutik bae sebagian. Sebagian akan Allah berikan. Tidak akan semuanya. Oke, semuanya di akhirat. Artinya ya ancamannya. Mun nyana kitu bae Muhammad, tidak nurut karena hukum sesuai yang Allah perintahkan, malah memilih hukum yang lain yang pesanan mereka teh ya, ketahuilah. Eta Allah sedang menginginkan mereka untuk disiksa ke di dunia keneh sebab sebagian dari dosa mereka. Nanti semuanya balasan itu ditumpahkan di akhirat. Jadi di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Yang siksa lebih gua dan ke di akhirat. Disiksa ke Allah. Buktinya disiksa non, yang mereka kalah. Nadir kalah, Quraisyah kalah, bahkan Khaybar juga kalah. Sehingga tidak ada lagi di Madinah Yahudi. Dihinakan, itu sebagian kecil siksa. Sehingga pan merasa lebih kakuan ya Lin, maka kenaonnya ngarebut Palestina dengan alasan kami temu imah, kami diusir di mana? Diusir di Madinah, diusir. Datang ke Jerman dan hari ke Eropa, diusir ku Hitler di payahan. Karena itu makanya akhirnya kan merasa ingin punya sesuatu tempat khusus untuk mereka, menegalan kekuatan dan lain-lain sehingga jadilah kuari nu ngaranan negara Israel teh. Jadi dihinakan mereka. Karena apa? Kesalahan dan dosa-dosa mereka diantaranya sok mempermainkan hukum. Itu teh pegawaian Yahudi. Penhukum teh begini ya, kahandap seukeut kaluhur mah tumpul. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling kotok digabugan, penjara 10 tahun. Maling duit negara 5 tahun, 6 tahun ya. Jadi rasa keadilan itu hilang. Seolah-olah kan akhirnya jalan pikir, aing teu kudu maling kotok, ari kitu geus maling godebe sekalian. Aya nu maling di Cisare. Mun dibejakeun bagaimana nyaho. Carita geus kabal. Dia maling maling pedal di pabrik sepeda tah. pedal sepeda teh di pabrik Serama tadi kontrakan teh. Maling 15 dus. Dijual ceritana. Kanyahoan ke polisi laporan. Si pabrik lapor ya. Ada kehilangan. Dicurigai si anu, dituturkan ke polisi geus diintai tah. Pas kebenaran malam hari dibawa itu 15 dus ke 3 raksa. Dijual maksudnya. Mintanya 15 juta, tapi yang mau beli tidak beraninya 7 juta. Jadi guys, yang penting mah jadi duit 7 juta jadi. Nah aja tah, polisi geus nyaho tapi tegara ditawak henteu.
barang bukti dicicingkeun bae. Begitu geus dijual, balik mau balik mau duit, polisi datang dihareup. Monek naon sia, kanyaman siapa yang malingnya. Akhirnya kan barang disita ku polisi. Si pembeli terkena pasal penadah barang curian. Si penjual jelas-jelas terkena pasal pencurian. Lajuna ya, duit nu 7 juta dicokot ku polisi. Barang 15 dus dicokot ke polisi dengan alasan barang bukti. Haju si maling teh ya dituntut kan penjara siak waing kecuali ngaluarkeun duit 11 juta. 11 juta dicokotnya. Terus penadah ya nu meuli si pembeli ya kena deui nya 10 juta tuh. Eta kabeh ku polisi. Ku oknum. Balik dari ka pabrik henteu barangna. Dia balik deh ke pabrik minta kieu kitu biaya harus keluar sekian belas juta, sekian puluh juta. Lah, aing barang kan 10 jutaan, aing keluar 20 juta. Akhirnya untung eta. Nya menang duit 7 juta le. Menang barang 15 dus. Menang duit ti nu maling 11 juta, menang duit ti pembeli 10 juta. Waduh. Beres. Ya kalau mau bener ya, kalau sudah itu dia maling gitu kan, lamun lain itu meres ya si oknum ya, udah tahu ini maling, tewak memeh dijual barangna. Nangisnya hanya aja maling, barang bukti ada, ya ngahajakeun, sina dijual heula tah. Engke kan nyana boga duit, 7 juta, duit hasil ngajual teh. Barang teh kunyana, mun pabrik minta dicopot, atuh kudu aya keterangan deui kan, aya surat, aya segala macam deui keluar deui kan duit pabrik kana. Jadi kan hanya nanti pabrik menang, nah, duit nu 7 juta teh menang, copot punyana. Aju anu dituduh penadah teh nya menang deh jadi penjara mambung, meninggalkan duit 10 juta. 10 juta jadi penadah. Rugi 17 juta. Nyamal 7 juta dipenda ke polisi 10 juta. Aju nu maling ruginya 11 juta leungit duit, aturan aing menang duit 7 juta, kalah leungit duit 11 juta. Nungi pas oknum polisi. Nah, kan kos kadar itu. Ya tidak semua, tapi banyak yang begitu tuh. Itu saya letik. Oh narkoba kayak kata narkoba itu dan di polsek ya, di polres kayak dijual tuh yang. Lu ditewak, kata benang duit. Mun duitnya jeung negara mah rada baik gitu kan. Kan kadang-kadang bukan untuk negara, itu masuk ke kantong-kantong pribadi. Haram jadahna teh. Itu tuh pekerjaan Yahudi, mempermainkan hukum seolah-olah hukum bisa dipesan. Guys, tenang baik. Ya namun hukum tuh bisa dipesan, minimal orang takut lah. Udah sih, kenapa orang berani korupsi besar-besaran? Karena bakal nyaho. Atau bayangkan betanya, kuali viralnya 300 triliun di penjara genep 5 tahun, ya Allah. Berarti sapoena cerita anu ngitung. Aya bae kita ngitung nih ya, jelema netizen ngitung. Berarti mun di penjara genep tahun setengah, korupsinya 300 T, jadi seolah-olah nyana sehari itu dapatnya 4,5 miliar. Apa 45 miliar? Jadi itu di penjara genep tahun setengah, tapi dibayarin sampai penting 45 miliar. Atau dah gitu mah. Kudu gawe. Nggak mungkin lah. Bodoh-bodoh aja lemah. Dia paham ancamannya berapa. Emang kewani baik, tapi kan boga dekinya. Hakim aya wau, pejabat jenderal macam-macam. Macam dawa dekingan moal daekeun mikirannya lagi. Ke anak aing kumaha, pamajikan aing kumaha, usaha aing kumaha, keluarga aing kumaha. Nggak akan berani. Kenapa berani? Karena diantaranya eta boga backing. Jadi dia merasa bisa mempermainkan hukum, bisa dibeli, bisa dipesan dan lain-lain. Nah itu sebenarnya pekerjaan dan kebiasaan orang-orang Yahudi baheula. Itu tuh tunjukna ku jelema oknum-oknum itu. Ini sarwana berarti. Kalau Yahudi hanya diantaranya disiksa ku Allah kos kitu tadi dunia keneh teu diengkekeun. Di dunia keneh disiksa sebagian. Entah berapa persena gitu ya. Kekabehna di akhirat. Maka orang yang seperti itu pun mempermainkan hukum. Hukum naon bae ieu maka ruan hukum Allah mah jelas-jelas. Itu ada siksa di dunia. Aya di dunia nanti. Teu diengkekeun. Nanti semuanya di akhirat. Kan di dunia ge dibere ku Allah. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Tuh memang kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Ngkos gitu. Mempermainkan hukum dengan mudahnya, merasa punya power, punya uang dan lain-lain.
Apa hukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tah ieu ini ya. Ku Bani Nadir dan Bani Quraidah teh pan para sahabat nya datang ka Kangjeng Nabi minta kepada beliau supaya memberikan putusan seperti putusan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah teh kumaha putusan masyarakat jahiliyah teh yang tak adil gitu, berat sebelah. Terjadi pembunuhan, korban pembunuhan ya, dibeda-bedakeun, diskriminatif lah. Minta ka Kangjeng Nabi supaya make hukum seperti hukum jahiliyah bae. Ke zaman jahiliyah perjanjian nun kamari teh tanggeus, ya. Mau yang kalah dan menang itu berbeda. Kalau golongan yang kalah dibunuh, bayar diatnya 100. Kalau golongan yang membunuh, golongan yang kalah membunuh golongan yang menang, bayar diatnya 100. Golongan yang menang membunuh yang kalah, bayar diatnya 50. Itu hukum jahiliyah kan itu kos itu. Hayang dihukuman kos kitu. Turun ayat ieu kalau apa hukmal jahiliyati yabun. Yahudi di bae panmawat nama. Apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah, hukum jelema bodoh? Ditiangan, hayang dipakai. Condong ke arah dinya. Ini tuh maksudnya istifham inkari. Mengingkari maksudnya ulah gitu. Jadi siapa hukum jahiliyah sih hayang tak gitu cukuran. Mereka meminta itu, maka tuh kalau ya ulah neangan hukum jahiliyah. Ngapain kau hukum jelema bodoh dipakai? Aya pan maneh boga Taurat orang Yahudi. Ahli kitab boga Injil. Ari minta hukum ka Kangjeng Nabi putusan, tapi mesen geus ya Rasul, ya Muhammad gitu. Pakai hukum jahiliyah bae bodohan mereka. Emang sakit Kangjeng Nabi. Bisa didikte, bisa diatur-atur. Ku saking adabnya, ku saking bangkawarahnya, meminta malah memakai hukum jahiliyah. Sehingga cikalah waman ahsanu minal hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada satupun waman la ahsanu. Tidak ada satupun yang lebih baik hukumnya daripada Allah. Bagi orang-orang yang yakin. Oh, bagi lu yakin. Kalau tuh yakin, mah. Tadi dia tahu seorang Yahudi itu yakin. Kalah mencari hukum yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah, hukum tak salah. Jadi dia tak kebiasaan orang-orang Yahudi. Termasuk ini cemoohan dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Ku tolol-tolol ting, curang begitu. Apa hukmal jahiliyah yabun bolon-bolon ting di jelema. Hukumnya na boga, kitabnya na boga, kalah hayang hukum, make hukum jelema tukang nyembah berhala. Itu beloon. Seperti umpama nah jelema diurang lah. Hukum ada tuh. Tapi lebih mengutamakan hukum rimba. Nah, itu beloon ngaranna. Hukum rimba teh kan binatang singa dirinya jeronalin harimau itu nu teu dablek akal kabeh. Ari urang boga akal kalah hayang make hukum sakumaha hukum jeung makhluk Allah nu teu boga akal ya teu ngaranna beloon bener. Nah, saru Yahudi yang kitu dicemooh dengan ayat ini oleh Allah. Kalian punya kitab, kalian punya nabi. Tapi hayang make hukum jahiliyah datang ka Kangjeng Nabi datangna deui. Minta diputus oleh Kangjeng Nabi tapi minta hukumnya hukum jahiliyah kan beloon eta. Itulah saking apa ya? Saking kebiasaannya mempermainkan hukum. Padahal tidak ada hukum yang lebih bagus satupun daripada hukum yang sudah Allah tetapkan. Ngan liqaumin yuqinun. Karena hanya mereka lah yang memikirkan yang yakin. Yang itu yakin mah. Terus tadi kan saya udah. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bishawab.